Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rzuqna jatinabah. Takmir masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kembali hadir melaksanakan aktivitas ibadah salat maghrib di masjid ini. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita lakukan hari ini insya Allah bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang fikih muamalah. Materinya waktu terakhir yaitu akad dan transaksi dalam bisnis syariah. Akad dan transaksi di dalam bisnis syariah. Terakhir kita bahas yaitu tentang jenis-jenis akad. Di sini terakhir kemarin. Jadi yang disebut akad itu artinya satu perjanjian antara satu orang dengan orang lain. Nah, itu bahasanya akad. Nah, akad yang pertama kita lihat adalah akad qardu, adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Kita ini biasa sering minjam-minjam ini. Kak, pinjam dulu kopiah kakak itu. Ada takziah acara juga aku lupa bawa kopiah. Boleh pakailah dindo, nak yang mana? Yang merah, yang hijau, yang putih. Yang kopiah aja atau cek hitam cek ini. Nah, itu. Nah, itu namanya minjam. Tidak ada harapan apa-apa. Tentu dengan harapan nanti ya mudah-mudahan balikkan. Yo, namanya minjam kan? Nah, itu biasa. Saling tolong menolong. Nah, dasar hukumnya apa kira-kira? Yang pertama dasar hukumnya adalah satu ayat Al-Quran. Nata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu enggak salah Al-Maidah ayat 2. Di situ dikatakan bahwa saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan keingkaran kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita itu adalah saling tolong menolong. Kalau bahasa Melayunya biasanya yang berat sama dipikul. Nah, kalau aslinya bahasa Buya Hamka itu nan barek sama dipikul, nan ringan sama dijinjiang. Kok lai ado sama dimakan, indah ado sama dicari. Ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun. Ke api sama terbakar, ke air sama basah, jatuh sama terampai. Nah, jadi kalau jatuh sama-sama, lama di awak, katuju di orang. Nah, itu bahasa awak mana itu nah. Nah, jadi itu kembali ke sini, kordunnya lah saling tolong menolong. Nah, bagaimana konsepnya di sini? Boleh nggak kira-kira? Karena masalahnya ini adalah muamalah. Nah, kalau ibadah itu hukumnya adalah at-tauqif, menunggu dalil dulu, menunggu ada perintah dulu baru boleh dikerjakan. Itu ibadah.
Kalau tidak ada dasarnya tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan berarti tidak diterima ibadah tersebut. Kenapa? Tidak ada yang memerintahkan. Tapi kalau muamalah, al-aslu asya'u al-ibahah. Jadi asal segala sesuatu itu pada prinsipnya muamalah, hubungan manusia sama manusia itu boleh. Nah, kecuali ada dasar hukum yang melarangnya. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau ada dasar hukum yang melarangnya, maka itu tidak boleh. Sepanjang itu tidak ada hukum yang melarangnya, maka suatu transaksi itu boleh dilakukan atau akad itu boleh dilakukan. Akad bahasa Arab, bahasa kerennya saat ini adalah transaksi, ya gitu. Akad juga bahasa. Jadi qardun adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Jadi saya pinjam, Kak Reza, aku nak minjam duit. Kebetulan nak bayar SPP anak ini kurang 500.000, duit ada 2 juta. Dagati ini terakhir itu tanggal 15 KG bulan Juli. Mano Kak kira-kira? Oh boleh pinjam. Nah itu namanya saling pinjam meminjam tanpa harapan. Otoh saya ada dipinjamkannya nanti. Ini Kak alhamdulillah. Aku terbantu nian dengan bantuan kamu duit 500.000 tadi. Karena terbantu aku ini sebagai ucapan terima kasih ini dia aku kasih kakak 1 juta. Nah, itu bukan riba karena tidak ada syarat di waktu akad itu. Boleh kamu pinjam. Tapi balikkan yo 1 juta baliknya. Nah, itu riba, itu nganakkan pitih namanya. Pitih barana namanya itu mah. Pitih barana. Tidak boleh itu. Hati-hati. Al-bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi jual beli itu mirip riba. Jadi sebenarnya apapun transaksi itu adalah seperti mirip semuanya jual beli itu. Karena ada untung-untungan. Ya kan? Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi saya pinjam sama Reza tadi duit 500.000. Kemudian sesuai dengan waktu kesepakatan kami sebulan. Saya nunggu gaji dulu. Gajian dulu nanti saya bayar Pak Reza. Ini dia duitnya yang ku pinjam tadi 500 kando. Nah, ucapan terima kasih aku ini dia 500 lagi. Ini hak dia. Ini sebenarnya enggak ada syarat di situ harus kasih 500, tapi ucapan terima kasih aku. Ini halal ini Pak. Karena tidak ada, kecuali dia ngomong waktu itu, jangan lupa, boleh pinjam, tapi jangan lupa ya, ada bunganya. Lewat sehari 50.000. Ini, jadi bisalah nanti utang daripada pokok utang. Bisalah bunga daripada pokok. Tagadai, itulah awak tu tagadai tadi. Baik. Yang pinjam yang langsung itu macam mana itu? Kalau yang pinjam yang langsung itu apakah Pak aku pinjam umpamanya duit 500 ya kan? Pakai teman aku kalau umpamanya balik ke 700 umpamanya. Macam mana itu? Ya enggak usah disebut kalau nak ngunjuk. Pokoknya jangan ucapan itu keluar dari orang yang meminjamkan. Kalau dari orang yang meminjamkan berarti ada harapan. Tadi kan disebut ini, qardun adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Jadi Reza tadi tanpa mengharap imbalan dari saya. Boleh pinjamilah saudaraku. Mudah-mudahan terbantu dengan duit 500 ini. Mudah-mudahan anak kita sekolah sampai sukses sarjana. Kira-kira itu nah. Enggak ada. Kecuali tadi kakak ngomong sebagusnya itu nggak usah disebut. Nanti dia ada pun di hatinya, berarti nak ngunjuknya apa nih 700 kg. Tidak bisa jadi kan? Akhirnya seharusnya mungkin dia ngomong tidak ada, tapi karena mengharapkan juga, itu kakak mancing namanya. Memancing di air karuah nama itu. Itu memancing di air karuah. Itu ya. Pegadaian nanti Kak Yo, ini nomor 2 ini. Jadi boleh ku bahas. Kalau pegadaian adalah meminjam sesuatu kepada pihak pegadaian dengan rohan. Rohan itu artinya adalah jaminan hutang. Jadi aku pinjam duit kira-kira 500.000. Aku nak balik mungkin ongkos nak beli minyak, nak ke bakalan balai. Aku taruh di situ laptop.
Laptopku ini harganya masih laku kira-kira mungkin 1 juta. Jadi saya pinjam uang ke Pegadaian itu dengan jaminan hutang. Apa jaminannya? Ya laptop sih kok Kak. Itu beda hutang tadi. Kalau hutang tanpa jaminan, hanya saling percaya. Sementara kalau Pegadaian tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau tidak ngomong sama bini, buat masalah. Ini masalah ini. Hati-hati. Ya kan, Pegadaian, kemudian tadi kebetulan mas kawin, cincin, ditaruh sana tanpa pengetahuan bini. Nah ke undangan nak pakai cincin, dah. Mana dah tadi cincin aku tuh? Lah aku gak raya kan dek. Itu minta cerai dia baca. Itu bedanya antara Pegadaian dengan kordon. Saya ulangi lagi Kak ya, tunggu dulu Kak ya. Jadi ini kita buat juga banyak sebenarnya tanya jawab, karena kita jarang tanya jawab ya. Bolehlah, tidak apa-apa. Jadi saya sampaikan sama kakak tadi bagaimana apa perbedaan kordon dengan rohan. Rohan itu bahasa kitanya adalah pegadaian, menggadaikan ya. Tapi kalau kordon ini meminjam tanpa jaminan. Sementara gadai tadi meminjam uang ke pihak Pegadaian dengan ada jaminan. Apa jaminan? Ya barang kita. Mungkin mobil Innova, situ dulu, pinjam duit kira-kira 5 juta. Atau motor di situ mampir dulu. Kapan boleh dibalik motor itu? Ya kakak bayar utang dulu, baru balik motor. Kalau kakak tidak bayar, ya sudah milik Pegadaian. Kalau kakak ngomong tadi milik Pegadaian cincin kawin tadi, buat masalah Kak, pasti itu. Ya kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau tidak musyawarah dengan orang rumah tadi, itu buat masalah, bukan menyelesaikan masalah, buat masalah. Gitu. Kita jalan dulu ya, kita sebentar ya, ini sampai 3 jadilah. Nah, ini dalam bentuk skemanya seperti ini nih. Ya, jadi institusi pengelola Baitul Mal. Baitul Mal itu baitun artinya rumah, mal itu harta. Jadi Masjid Muhajirin nanti bolehlah buat itu Baitul Mal, karena ini orang kaya galau di sini nih, orang beruang galau di sini nih, Pemda ini, ya, orang hebat-hebat di sini, pejabat di sini nih. Tidak punya jabat, itu boleh nanti dari uang-uang itu kita kelola Kak Rohamzi, kemudian kita buat bentuk ini untuk minimalisir orang-orang saudara-saudara kita atau jemaah kita meminjam ke rentenir. Artinya orang-orang, kalau rentenir itu orangnya yang membuat makan rente. Kalau bahasa kita makan riba. Jadi ibu-ibu kira-kira ada uang, kemudian ibu pinjamkan, kemudian nanti ibu omongkan sama orang, boleh balikkan ya sehari 20.000. Tapi kalau kamu terlambat jadi 30.000 loh. Itu riba itu Bu. Tidak boleh ya Pak, nggak boleh. Itu Baitul Mal. Jadi boleh Masjid Muhajirin ini buat nanti rumah harta dari infak-infak kita. Kalau udah bagus menara nanti, kemudian boleh kita pinjamkan. Boleh kita pinjamkan kepada siapa? Jemaah, tanpa mengharapkan imbalan. Wah, itu terbantu sangat itu jemaah kita, nggak ada lagi yang miskin nanti. Ya kan, duit itulah rumah untuk kita, dari kita, untuk kita, itulah punya kita. Itu kira-kira. Akhir-akhir nanti bisa bank syariah kita buatkan sini, bank masjid. Sekarang TV lah ada. Nanti banknya boleh Kak, belum ada Kak. Bank Muhajirin. Wah, Masjid Muhajirin boleh itu. Nanti dikelola kerjasama dengan bank apa kira-kira. Dengan Dewan Syariah nanti bisa Baitul Mal. Gitu. Kemudian di sini lagi namanya zakat. Itu boleh dari zakat juga Basnas. Kita pinjam ke situ. Boleh enggak? Sekarang ini susah nih. Wah, enggak bisa deh. Kami ini duitnya enggak kasih duit kita mah ini, nak bangun itu, nak bangun rumah situ, untuk santunan situ. Susah yang mah itu. Harusnya siap, berapa maunya Bapak? Ini. Jadi dia terhindar dari sifatnya bunga atau organisasi sosial lain. Boleh. Atau mungkin bank syariah. Bank Syariah Sumsel, Bank Syariah Indonesia BSI. Sekarang kan BNI, BTN, BRI Syariah, Mandiri Syariah sudah langsung gabung ini ya. Gabung disebut dengan namanya BSI. Jadi transaksi kita jemaah ini kalau pajak ya syariah itulah. Siapa lagi membesarkan syariah kalau bukan dari orang-orang yang paham syariah. Gitu ya. Jadi bolehlah kita beralih untuk bank syariah. Kalau kita naik haji juga biasanya itu kan itu pasti melalui syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah,
Bank Sumsel syariah. Kalau daftar haji yang bukan syariah Bapak nggak bisa daftar. Nah itu artinya menyuruh kita untuk syariah gitu. Kemudian berikutnya, ngapo ini Pak? Terdengar ya? Keluar nih caknya. Atau individual. Individu tadi, aku pinjam duit. Nah itu tadi. Jadi boleh ya baitul mal boleh, atau rumah zakat, atau mungkin bakti sosial lain, atau mungkin ke bank syariah, atau mungkin individual. Boleh pinjamkan uang tanpa mengharapkan apa-apa, itu kordun. Nah di sini apa itu rukunnya? Jadi rukun itu sesuatu hal yang harus ada dalam kordun itu, dalam utang piutang itu. Kalau tidak ada itu maka pinjam meminjam itu tidak jadi. Nah itu. Yang pertama adalah mukrid. Artinya pemilik barang, pemilik uang, reja. Nah itu ada rejanya. Itu ya. Kemudian yang kedua, muktarid artinya peminjam, nizam. Nah berarti reja yang minjamkan, saya yang meminjam. Berarti dua itu orangnya. Kalau nggak ada yang mau meminjamkan, nah minjam sama siapa gitu? Nah, ada yang meminjamkan, ada yang mau meminjam. Nah, kalau yang meminjamkan itu namanya mukrid atau muqaridun. Nah, mukrid atau disebut dengan namanya yang meminjam adalah muktarid atau peminjam muktarid. Kemudian ada ijab kabul. Oke lah aja. Aku nak minjam nian. Berapa minggu ya? Insya Allah secepatnya. Kalau seandainya aku terlambat kaget, yo mohon ya diinikan, ingatkan aku, lupa. Nah itu oke dindo, aku terima. Nah itu akad namanya, itulah akad tadi atau ijab kabul. Nah ini duit 500 sesuai dengan apa yang nizam minjam sesuai harapkan. Dah tuh aku terima. Nah itu namanya ijab dan kabul. Jadi pernyataan dari yang memberikan pinjaman dan juga saya menyampaikan lapas sebagai orang yang meminjam. Itu akad Pak, harus itu Pak, kita jarang. Yang akad-akad itu jarang kita tuh. Nah, sama yang ngomongi kemarin tuh yang namanya ujurah itu, sewa menyewa itu. Masuk jam 2 malam, saya balik dari Lampung, nunggu di Puntika di depan Gramedia Telkom, masuk ke Mustika Perdana, ada orang di situ nongkrong, sebenarnya di situ dia, tapi nyeberangnya lewat taman itu. Datang dia jam tengah 2 malam ini karena naik bis waktu itu bareng dari UIN Raden Intan Lampung. Jam 3 sampai di sini, nak sini hati uang lagi. Nggak aku tanya, berapa harusnya tanya dulu berapa ke Mustika, harus itu kan. Sampai ke situ udah turun 50.000 Pak katanya, 50.000 padahal biasanya itu hanya 5.000 itu. Kadang unjuk 10.000 boleh juga, tapi biasanya cuma 5.000 itu keluar atau 8.000 lah. Itu 10.000 lah kalau nak unjuk boleh 10.000, nggak usah, biarlah Pak ambil itu untuk Bapak, boleh itu 10.000. Ini 50.000 ya karena tidak ada akad tadi. Nggak ada diomongi, nggak ada dulu tawar menawar. Nah tawar menawar itu boleh dalam muamalah, itu akad namanya ya. Sudah itu namanya qardun, itu barang yang dipinjam. Ya uang tadi, uang kan saya pinjamkan. Jadi ada orang yang meminjam, sudah itu ada orang yang mau meminjamkan, ada ijab dan kabul, ada barang yang dipinjamkan. Baik kopiah tadi yang ngomongin sama kakak tadi, atau uang, entah baju, entah apa, itu sifatnya adalah akad. Nah boleh nggak? Boleh. Ya saling bantulah gitu. Gitu ya. Nah, baik. Apa kak nak ditanya tadi? Ini tadi ya. Tunggu dah ini baru kakak ya. Boleh apa kak? Kita banyak ini. Karena kalau saya nanti materi terus, lupa. Terima kasih Pak Ustaz. Boleh. Kita lanjuti saudara kita tadi yang nanya masalah pegadaian tadi Pak Ustaz. Nah, dia minjam di pegadaian, itu kan ada borosnya jaminan. Nah, mungkin di dalam pelaksanaannya akad itu, dia taruh barang di situ, dia dapat duit umpama laptop itu seharga 10 juta atau 10 juta lah. Nah, ternyata dia dapat pinjaman 5 juta. Nah, jangka waktunya itu, teknik waktunya itu kan ada perjanjian. Bila mana tidak bisa mengembalikan, laptop itu diambil sama pegadaian. Nah, teknik waktu 3 bulan atau 4 bulan itu ada bunga nggak di situ? Nggak mungkin dia kembalikan 5 juta. Nah, kami kan tidak ada untung oleh orang pegadaian. Pasti saya minta untung minimal 1
Oke, nah ini bagus ini karena gawian kita hari-hari, makanya kita buat muamalah ini kan. Biasanya makanya sekarang mohon maaf ya, ini ada biasanya adalah margin. Nah, margin itu adalah satu selisih benefit ya, atau hasil yang diambil dari semacam jasa dari pihak pegadaian. Nah, boleh Pak, tapi tahulah Pak, kita ada pegawai di sini. Nah, kemudian sifatnya Pak, Bapak akan minjam duit 5 juta ini laptop Bapak merek Acer lah kira-kira, baru harganya masih 12 juta. Berarti kan saya sisa 7 juta lagi tuh Kak, karena 5 juta baru yang ini kan. Nah, jadi selama laptop ini Bapak taruh di sini, maka ada Pak namanya di sini adalah pemeliharaan laptop, jangan hilang tempatnya juga Pak. Ini laptop orang banyak nih, Bapak yang bayar. Nah, begitu kalau di syariah akadnya begitu. Kalau itu mobil yang mobil itu ya Bapak taruh situ, tapi untuk parkir mobil Bapak bayar. Bapak bukan berarti itu riba, bukan, karena itu adalah jasa untuk mereka, karena Bapak taruh mobil situ ya, Bapak juga pergi ke Jakarta kira-kira, kemudian di bandara Internasional Minangkabau taruh mobil situ, parkirnya semalam dihitung itu Pak. Nah, 50 kan semalam, berapa malam? Nah, itu bukan riba, Bapak bayar, itu namanya adalah sewa tempat, sewa pemeliharaan, menjaga barang Bapak jangan rusak, karena mereka ada perjanjian. Kalau itu barang hilang, barang itu rusak ganti. Nah, begitu kalau rohan itu. Begitu kalau syariah ya. Nah, kemudian Bapak bedanya. Ini saya belum pastinya, mohon maaf kalau ada di sini pegadaian. Mohon maaf. Ini kira-kira saya rentalkan mobil, mobil saya taruh di situ. Mobil itu kalau di syariah tidak boleh Bapak pakai. Ya, Bapak di situ hanya parkir di situ, tidak boleh Bapak pakai. Atau boleh perjanjian sifatnya sewa-nyewa. Nah, boleh Pak, boleh nggak aku pakai kira-kira kami pakai untuk ini? Ya boleh, tapi Bapak juga begini. Sekali Bapak ya kira-kira berapalah Bapak ya sewa sifatnya. Taruh di situ, tapi kalau hilang, kalau rusak Bapak ganti mobilku. Nah, begitu. Jadi tidak ada saling rugi merugikan. Nah, kalau ini berhak orang itu karena dengan pinjaman 500.000 tadi, maka itu secara hukum dagangnya itu boleh ia pakai selama mobil itu di situ. Rental mobil Muara 2 Batu Raja, cocok. Mobil Batu Raja Palembang kalau selama 5 bulan habis bannya. Itu hati-hati juga kan. Nah, kalau itu seandainya dibolehkan dalam akad, maka dan itu saling sepakat menyepakati, nah itu tidak apa-apa. Di samping dia rohan, akadnya juga ujroh, arti sewa menyewa. Boleh, tidak usah bayar parkir Pak. Tapi ini mobil Bapak kami pakai Pak untuk rental. Palembang ini baiklah untuk apa ojek online kira-kira Grab apa. Itu. Tapi kalau syariah tidak boleh. Tidak boleh dipakai, hanya sifatnya itu kan barang jaminan. Barang itu barang siapa? Ya barang orang yang minjam duit itu, dan itu tidak seharga. Masa hanya tadi 12 juta, memang itu jaminannya tidak boleh itu lebih rendah daripada yang dipinjam. Saya pinjam tadi 5 juta. Saya taruh di situ cuma sandal jepit, tidak mungkin jaminannya sandal jepit atau kopiah siku harga 35.000, tidak mungkin. Tentu jaminan itu sebagai barang jaminan karena saya minjam, minimal nilainya lebih daripada apa yang saya pinjam. Nah, paham Pak ya? Nah ini, coba kita lihat, ini akad rohan, ini pegadaian ini. Yang kakak omongin tadi. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, jelas kan? Ada kan jaminan? Apa tadi? Laptop 12 juta kata kakak. Nah, apa lagi? Institusi pengelola ya pegadaian atau koperasi atau mungkin sifatnya adalah operator atau siapapun itu dalam punya jasa. Nah, boleh itu. Kan banyak sekarang ini jasa-jasa yang seperti itu walaupun dia tidak resmi. Kalau yang resmi kan pegadaian atau koperasi. Bukan koperasi Pak ya, karena ada koperasi, bukan koperasi, koperasi. Itu koperasi. Itu Nah, baik. Kemudian adalah pegadaian, koperasi, owner. Kemudian rukun pihak yang menggadaikan. Yang kedua pihak yang menerima gadai. Kemudian objek yang digadaikan, sudah itu hutang. Nah, itu harus dibayar. Jadi hutang itu dilunasi dulu, baru jaminannya boleh saya ambil. Jadi ada orang yang menggadaikan
sudah itu ada orang yang mau menggadai, sudah itu ada barang jaminan, sudah itu ada ijab dan kabul, sudah itu adalah hutang. Hutang itu dibayar dulu, baru jaminan itu saya ambil. Selama itu belum dibayar, maka utang tadi tetap jadi utang. Dan barang jaminan tadi tidak bisa kita ambil. Nah, kalau seandainya tadi itu dikasih tahu, Pak, sesuai perjanjiannya ini udah 2 tahun loh Pak. Padahal Bapak kemarin sudah Idul Fitri yang lalu, sudah lewat, Idul Adha sudah lewat pula, belum Bapak balik, mana itu Pak? Ya paling mungkin kalau itu 12 juta, ya nanti dibuat semacam akad juga. Apakah itu Bapak utang nak Bapak bayar, atau kami beli laptop jaminan itu dengan harga sekian. Bapak setuju tidak? Setuju jadi. Itu namanya jual beli pula lagi. Jual beli karena laptop tadi bukan lagi adalah pegadaian. Utang tetap, utang dia 5 juta, ya tak ada nawar-nawar lah. Kalau cashnya mungkin itu kita jual beli 12 juta. Tapi karena dia juga udah lama, udah 12 mungkin 12 bulan, ya berapalah Pak kira-kira? Saya beli 1 juta, 10 juta cak mana Pak? Setuju tak Pak? 11 juta lah yo. 10 lah Pak. Bapak kalah lama juga di situ. 10 lah. Tambahlah 500 yo. 10 juta 500. Oh jadi? Sudah bayar. Berapa bayarnya? Tadi 5 juta kalah dipinjam. Berarti tinggal hanya nambah berapa? Begitu Pak. Jadi tadi bisa berganti akad dikarenakan tidak bisa mengembalikan hutang. Itu caranya ya. Ya, itulah pegadaian Kak. Cukup Kak? Cukup dulu ya. Boleh Kak? Oke. Saya disuruh pinjam uang ke Pak Haji itu. Nah Pak Haji itu tidak mau mengasihkan uang 500 itu. Tapi diperantarakan di toko itu, saya sudah pegang beras itu. Setelah saya pegang, nah ini beras ini saya beli, baru dikasihkan uang. Nah, ini kan ada poin rukun ini pemilik barang, artinya pemilik barang itu berupa uang tunai juga bisa kan? Nah, yang saya pertanyakan, uang ke uang langsung itu boleh apa tidak? Terima kasih. Oke. Ya. Jadi yang mana kakak ini meminjam duit, datang ke Pak Haji yang punya toko. Jadi Pak Haji mungkin dia melihat bahwa kalau uang dengan uang disebut dengan riba nasiah namanya, minjam uang dengan uang. Tapi harusnya minjam uang dengan barang. Tapi akadnya sudah beda namanya wakalah. Dibeli contohnya atau mudharabah. Contoh Kak, saya mau beli rumah ini. Kalau itu sebenarnya rumah itu dibeli oleh ini dulu. Sudah itu saya baru beli ke bank. Contohnya Bank Mandiri ya. Bank Mandiri dibelinya dulu rumah itu ke developer. Tidak bisa, harusnya kan saya pinjam uang dulu sama dia. Kemudian baru saya ini cicil terus ke bank. Tidak boleh seperti itu akad yang benar dikatakan Pak Haji tadi. Dia menganggap itu mudharabah, padahal ini pinjam meminjam. Ini ya. Jadi kalau mudharabah itu sifatnya adalah rumah, anggaplah rumah. Ini saya cocokkan tadi. Jadi uang tidak boleh. Tadi beras itu adalah rumah. Gitu. Jadi rumah beras saya katakan maksud tadi saya sebut dengan namanya adalah rumah. Kalau itu kita bank syariah, bank syariah ini bukan BTN ya. Kalau BTN enggak. BTN biasanya dibuatkannya rumah, kemudian baru kita cicil ke BTN. Sementara yang akadnya kalau itu yang namanya bank sumsel babel syariah yang sifatnya akad syariah lah, itu dibelinya dulu. Dibelinya rumah itu punya kita kira-kira minjam, dibelinya dulu akadnya, kemudian baru kita beli ke bank itu. Itu maksudnya itu Kak. Jadi bagaimana kalau menurut ini sebenarnya nggak masalah. Tidak pun harus dia beli tadi beras yang kakak ambil beras, kemudian beras yang kakak beli tadi dibeli lagi oleh Pak Haji, kemudian dengan harga 500. Jadi itu ke situ lagi, hanya untuk menyelamatkan tentang akadnya itu akad apa. Karena menurut Pak Haji itu mungkin tidak boleh uang dengan uang, katanya riba. Tapi kalau dalam transaksi syariah itu dibolehkan, dibolehkan. Tidak harus dengan beras itu. Toh sana itu kan dibelinya juga. Dibelinya berarti itu akad jual beli jadinya, bukan akad pinjam meminjam. Jadi kembali ke sini tadi adalah pemilik barang. Pemilik barang ini sini nggak ada ya.
Saya sampaikan dulu, pemilik barang ini Kak, dia harus akal balik. Nah, tidak harus yang itu tadi. Jadi akal balik, kemudian bisa bertindak hukum, kemudian dia itu adalah berakal. Kemudian muqorrid di sini adalah peminjam, kakak juga tidak boleh anak kecil, dan juga adalah mau meminjam secara hukum dan menyepakati transaksi. Nah, qardun itu barang yang dipinjam itu jelas. Nah, jadi seperti tadi adalah barang kakak yang kakak pinjam tadi. Uang tadi memang uang Pak Haji yang kakak pinjamkan, bukan uang orang sama Pak Haji kemudian dipinjamkan ke kakak. Nah, jadi yang kakak tanyakan tadi itu apakah boleh kalau seandainya saya pinjam saja ke Pak Haji, kemudian Pak Haji pinjam ke saya, langsung dikasihkan ke kakak, boleh, nggak masalah. Sebenarnya nggak harus dengan akad. Kakak beli dulu beras, kemudian dibeli lagi. Akadnya bukan lagi pinjam meminjam, tapi jual beli. Dibelinya beras kakak tadi dengan harga 500, kemudian jadi hutang juga. Jadi itu ke situlah baliknya. Hanya menghindari adalah pinjaman, karena dia minjam uang dengan uang, dianggapnya riba. Sebenarnya kalau transaksinya boleh baik, hanya sifatnya minjam. Kaji, aku pinjam 500, boleh. Kapan balik? Ya sekian, insya Allah lah Kak Haji, seminggu lah aku kirim nanti sama Kak Haji lagi. Kalau saya aku transfer langsung ke apa Pak Haji, boleh. Nah, nggak harus dia dulu dibeli, kakak belikan beras, kakak dia beli beras juga dakati, kakak minjam, karena kakak itu gati duit maka kakak minjam. Kalau ada duit kakak untuk apa kakak minjam? Duit kakak itu baik kan? Kayak gitu Kak. Jadi akadnya bukan lagi akad jual minjam qardun, bukan lagi, tapi jual beli. Nah, dibelinya kan ke kakak. Nah, sementara kakak cicil juga nanti balik kan 500.000 juga. Nah, itulah. Jadi itu kes itulah. Padahal sebenarnya nggak cukup dengan itu. Udah bagaimana bentuknya, akadnya, dan itulah yang kita kerjakan. Tidak boleh beda dari pekerjaan itu. Nah, sementara tadi dia boleh minjam, tapi aku tidak mau kalau kamu pinjam begitu. Kamu beli beras dulu, kemudian beras itu aku beli dengan harga 500. Ini dia. Jadi kamu nanti bayar ya beras itu. Jadi kamu beli beras, ngutang beras jadinya, bukan minjam. Jadi jual beli, tapi hutang. Nah, hutang beras, bukan duit pinjam. Paham Pak ya? Cukup jelas ya? Nah, jadi Pak Haji bagus juga. Mungkin dia belum ini, bukan saya salahkan Pak Haji tadi. Nggak boleh salahkan Pak Haji, tapi akadnya bukan lagi adalah tapi utang piutang. Beda lagi hutang gitu. Ini adalah sifatnya minjam meminjam gitu ya. Jadi ada yang meminjamkan, kemudian ada barang yang dipinjam, sudah itu ada orang yang meminjam, ada ijab kabul. Syarat itu pinjam tadi adalah ya duit Pak Haji, bukan duit orang sama Pak Haji. Waktu itu pinjamkan orang nggak boleh. Ini sering mahasiswa ya, ada yang mahasiswa. Kalau dia minjam buku, saya sebenarnya itu buku saya dipinjam mahasiswa karena jadi skripsi. Kemudian dipinjamkannya lagi sama kawannya. Kawannya minjam sama kawannya lagi tanpa pengetahuan saya. Mana buku saya? Nah hilang Pak. Wah. Ini apa itu? Padahal orang syariah. Nah ini mahasiswa ini, KW mahasiswa tuh gitu. Jadi apapun punya kita, minjam handphone, harus ketahuan orang yang punya handphone dulu. Boleh nggak? Jangan mentang-mentang kawan kita juga. Kita kan sama kakak minjam handphone saya. Nah, ya balikkan dulu atau kasih tahu. Boleh nggak Pak dipinjamkan sama adik ini? Nah, boleh silakan. Tapi setelah kakak nyampe ke aku, karena itu bukan punya kakak. Kakak minjam juga dengan aku. Kemudian kakak pinjamkan lagi. Wah itu nggak boleh. Gimana? Ada lagi? Ya Kak, Kaji? Jelas Kak tadi Kak? Boleh Mbak inilah. Ada apa-apa. Lajulah. Ya. Jadi begitu, saya dengar, jadi dia nyimpan uang di bank itu, uangnya dia simpan di barang kas, yang dia sewa barang kasnya. Jadi disewa tiap bulan dia bayar, tapi bukan uangnya yang disimpan di bank itu, tapi dia cuma sewa barang kas untuk menyimpan uang dia. Uang tidak ada yang namanya bunga. Itu yang pernah saya dengar, solusi untuk menghindari riba. Ya. Nah, jadi bagaimana menurut Pak Ustaz? Baik. Apakah itu ada solusi? Ya. Iya, akadnya. Kalau akadnya berubah, maka sesuatu itu berubah juga. Hukumnya juga berubah. Yang dia tadi minjam, bukan minjam uang.
ini, tapi minjam berangkas. Nah, berangkas itu disewa, sewa itu ujroh. Ujroh itu nyewa, Kak. Jangan nggak, ku anggaplah berangkas itu dengan motor. Ku pinjam Kak motor Kakak. Nah, ku pinjam motor Kakak ini, boleh dah Kak ku ojekkan ya. Nah, ku pinjam, tapi ku ojekkan. Tapi Kakak juga setuju. Nah, kira-kira. Nah, aku ojekkan, aku dapat duit dari situ. Dari aku ngojek tadi kan. Kakak juga karena minjam dengan karena ini kasih dengan saya, namanya disewakan ke saya motor tadi, Bapak juga dapat duit. Nah, yang sementara ini kalau minjam riba itu Kak begini, saya pinjam Kak pinjam uang ke bank kira-kira 20 juta. Dengan bunga itu disebutkan 6%. Nah, begitu. 6% Kak. Kemudian diomongin lagi. Kalau saya pinjam 20 juta, saya pernah minjam di bank 20 juta. Cairnya cuma 18 juta. Katanya 2 juta itu administrasi. Kemudian ditambah lagi 6%. Coba 6% dulu saya 20 juta selama 13 bulan. Berapa itu? Ditambah tadi 2 juta, nggak penuh 20 juta itu. Nah gitu masalahnya. Kalau yang tadi ujroh sewa. Kalau sewa itu namanya ujroh. Tapi kalau saya tadi, sifatnya ini adalah qardho itu pinjam meminjam. Dipinjam duit 40 juta, balik 60 juta selama 20 tahun. Kalau rumah itu saya cash yang di Mustika itu paling 300 juta. Tapi dengan sebulan 500 ribu, 5 juta sebulan, dikali 10 tahun, itu hampir dapat 2 rumah kalau cash. Benar tak? Nah itu masalahnya. Nah gitu Kak. Betul. Nah, bukan uang, nggak masalah karena itu sifatnya sewanya. Yang sewa bukan yang dipinjamkan duit bank, tapi dia adalah minjam berangkat. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Bagus ya, boleh ya Kak. Kredit itu di situ disebutkan bunga jelas itu karena kita pakai zaman Belanda itu. Kebetulan saya lihat itu saya baca itu perusahaan begitu. Nah jangka waktunya kan panjang kata Ustaz tadi ya. Nah kelebihan itu ada yang mengatakan bahwa itu riba. Sedangkan di sisi lain biaya insurasi seluruhnya termasuk gedung karyawan dan lain-lain di situ juga dibayarkan di situ. Nah, yang menjadi masalah yang di umum ini terus dikatakan bahwa bank itu riba. Padahal di situ akad kredit itu sudah jelas di aturan di Bank Indonesia itu sudah ada, tidak bisa batas maksimal dan batas bawah. Gitu loh Ustaz. Oke. Nah, kelebihan itu gimana itu? Siap. Ustaz, terima kasih. Baik. Nah, baik Pak. Jadi perbedaan konvensional dengan syariah. Kalau syariah namanya margin. Kalau konven namanya bunga. Masing-masing punya dan mungkin itu hampir sama. Wih, habis ya? Habis Kak. Nah, ya nanti Kak, nanti udah sholat Isya boleh atau di WA nanti Kak. Nanti kita ngomong ya. Bagus itu, bagus. Nanti kita jelaskan. Cukup dulu ya karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini ada manfaatnya buat kita dan mudah-mudahan kita juga bertransaksi sesuai dengan syariah tentunya. Nah, itu saja kita akhiri dengan lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan ya Rabb kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan beri kuasa kepada kami untuk melakukannya. Tunjukkan juga ya Rabb kepada kami bahwa yang batil itulah batil dan beri kuasa kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.